misalnya dalam kasus Brasil atau dalam kasus Mesir, ya bisa jadi di belakang layar, kamu jangan naikin suku bunga acuan dong, karena kalau kamu naikin suku bunga acuan, yield obligasi negara, yield SBN itu akan naik. Artinya apa? Pemerintah harus membayar biaya utang yang jauh lebih tinggi. Padahal kondisinya sudah padahal banyak yang menganggap bahwa pengunduran diri Pak Peri ini adalah ujian terhadap independensi dari central bank kita. Menurut saya ya ke depan Gubernur Bank Sentral ini ya dari sisi keilmuan lebih baik dari Pak Peri, integritasnya juga seperti itu, dari sisi komunikasi kebijakan juga harus sama. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu yang menemani ngobrol, seorang ekonom yang saya suka karena masih suka belajar. Biasanya orang kadang kalau sudah doktor lama tuh masih suka baca jurnal, baca tulisan, dan menjadi narasumber tetap di tempat saya ini, yaitu Dr. Sarkawi Raup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang lagi kita. Datang lagi agak lama ini. Iya, sebulanan. Karena ya beliau harus pulang pergi ke Makassar untuk ngajar juga. Ujian akhir kemarin. Ujian akhir agak lama, udah janjian beberapa kali di cancel. Nah, saya mau mengajak beliau ini berbincang beberapa berita terkini ya, tapi tentu biasanya Mas Sarkawi ini selalu memulainya dari apalah teori atau tulisan tentang substansi hal semacam itu ya. Setiap teori namanya adalah penyederhanaan, mencari substansi dari Taufik, kan kurang lebih begitu. Betul. Nah, saya juga ada lihat tulisannya. Nah, ini kan yang paling belakangan ini, sebutlah 1-2 bulan ini kan adalah soal isu di mana Bank Indonesia ini tanda petik dipertanyakan independensinya, kok banyak diatur-atur oleh maunya pemerintah fiskal ya berarti. Nah, dugaan itu bergulir, antara lain kan dulu juga kita pernah bincang keterlambatan menaikkan suku bunga untuk mengantisipasi kondisi waktu itu kan begitu. Meskipun akhirnya dinaikkan. Nah, plus minus semua kebijakan itu kan dulu ada istilah trilema tuh dari Mas trilema Sarkawi, kebijakan. Nah, tetapi yang paling membuat lebih kuat lagi dugaan itu kan peristiwa pengunduran diri Pak Ferry Warjio ya, bahwa mengundurkan diri beliau dengan alasan pribadi, ya itu haknya Pak Ferry ya, tetapi kan terjadi pertama mendadak, ibaratnya sehari sebelumnya masih terberitakan dia rapat dan sebagainya, lalu alasan pribadi tersebut juga tidak terungkap ke publik, maka tidak salah juga publik ini memperkuat dugaan bahwa ini kok sepertinya agak dipaksa kan gitu, ya nggak liar lah pembicaraan, tapi sulit untuk tidak melihat pasar meresponnya sebagai intervensi yang lebih dalam kepada moneter. Dibuktikan antara lain persis beberapa hari sampai hari ini kita bicara, itu ya rupiah melemah meskipun tidak terlalu tajam, tapi kan melemah sebelum. Tapi di atas angka psikologi. Di atas psikologi 18.000. Ya semacam itulah. Tetapi saya ingin memulai dari apa sih, apakah ada tulisan ataukah buku yang membicarakan yang tadi sinyalemen bahwa ada kondisi memang dalam suatu perekonomian suatu negara di mana fiskal itu dominan dibandingkan moneter. Gimana tuh? Jadi Mas Awalil ya, terima kasih diundang lagi nih. Dan ini saya kira topiknya bukan hanya penting ya, tetapi ini juga topik yang sangat baru ya. Dan fenomena dominasi fiskal atas moneter itu ya bukan hanya terjadi di Indonesia ya, dan ya saya kira juga terjadi di negara-negara yang dari sisi kondisi fiskalnya mirip-mirip kita. Agak kesulitan dari sisi fiskal, defisit fiskalnya besar, kemudian ketergantungan terhadap utang juga tinggi karena pendapatan pajak yang tidak begitu bagus, dan itu tercermin pada tax ratio di negara-negara itu ya. Kemudian yang lain, visi pemerintahnya juga kurang lebih sama, yang banyak
fokus pada program-program pro rakyat yang populis. Dan ya saya kira kita bisa lihat di beberapa negara, misalnya kalau di Afrika itu ada Mesir, kalau di Amerika Latin itu ada Brasil ya. Dan itu kita bisa amati sejak tahun 2000-an awal sampai Presiden Dilma Rousseff itu berkuasa. Nah, interaksi antara monetary policy dan fiscal policy itu memang sangat dinamis ya. Dan memang di sepanjang periode itu ada titik-titik di mana kebijakan fiskal itu mendominasi kebijakan moneter. Nah, kemudian secara teoritis memang kalau kita lihat ini ada dua ekonom Amerika yang pertama kali mempopulerkan istilah fiskal dominance ini. Atau dominasi fiskal. Nah, fiskal dominance itu ya itu dari Thomas Sargent. Dia alumni Berkeley. Nah, kemudian yang profesornya di New York University ya. Nah, kemudian ada Neil Wallace. Neil Wallace itu juga ekonom dari Amerika yang mereka berdua mempopulerkan istilah fiskal dominance itu. Nah, singkatnya istilah atau terminologi fiskal dominance itu merujuk pada situasi di mana monetary policy itu sangat tergantung pada fiscal policy. Jadi central bank itu pada saat mengambil kebijakan, misalnya dalam kasus Brasil atau dalam kasus Mesir, dia tidak leluasa menaikkan atau menurunkan instrumen kebijakan moneternya, dalam hal ini misalnya policy rate, kalau di Brasil itu namanya Selic, kalau kita ada BI rate ya. Jadi naik turun Selic di Brasil itu sangat tergantung pada besaran pembiayaan defisit atau pembiayaan melalui utang, penerbitan utang baru oleh pemerintah, oleh otoritas fiskal. Nah, sehingga otoritas moneter tidak akan menaikkan suku bunga meskipun ekspektasi inflasi itu tinggi, meskipun real Brasil pada saat itu cenderung melemah karena mempertimbangkan atau didikte oleh otoritas fiskal berkaitan dengan kecenderungan naiknya biaya utang oleh otoritas fiskal. Nah, mungkin ya bisa jadi di belakang layar, kamu jangan naikin suku bunga acuan dong, karena kalau kamu naikin suku bunga acuan, yield obligasi negara, yield SBN itu akan naik. Artinya apa? Pemerintah harus membayar biaya utang yang jauh lebih tinggi. Padahal kondisinya sudah susah. Padahal kondisinya waktu itu real Brasil turun, misalnya kalau kasus Brasil ya. Kemudian yang kedua, ekspektasi inflasinya juga lagi tinggi. Harusnya dari sisi monetary policy ini kan direspon dengan menaikin Selic, menaikkan suku bunga acuan Brasil itu. Secara teori seperti itu. Tapi itu nggak dilakukan. Kenapa? Karena ya tidak ingin membebani pemerintah dengan biaya mencetak utang baru yang tinggi akibat kenaikan suku bunga acuan itu, dalam hal ini Selic. Nah, dalam kasus Indonesia, dugaan kita bisa jadi agak mirip ya. Situasinya agak mirip. Agak mirip dengan situasinya. Karena misalnya gini, tahun 2002 Presiden Inácio Lula da Silva itu kan terpilih. Nah, dia ini kan presiden dari sayap kiri, Mas. Nah, presiden populis. Banyak program-program pro rakyat yang awalnya waktu kampanye itu disampaikan ke publik kan, dijanjikan kan. Pokoknya bagaimana kelas pekerja ini, kelas bawah ini benar-benar diberikan program ya untuk kesejahteraan ya, termasuk cash transfer, penciptaan lapangan kerja baru, dan banyak lagi ya program-program pro rakyat yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jadi tambahan anggaran. Nah, ini dipandang oleh investor global ini dalam situasi defisit fiskalnya sudah besar dari presiden sebelumnya. Kemudian yang kedua, utangnya juga banyak, mata uangnya juga lagi melemah. Kemudian yang keempat, ekspektasi inflasinya juga lagi tinggi.
Nah, ditambah lagi dengan program pro rakyat waktu itu yang diumumkan pada saat kampanye, ini membuat investor global itu khawatir. Bahkan lembaga pemeringkat internasional itu seperti S&P, Fitch Rating, Moody's itu memperingatkan berkali-kali kepada presiden terpilih Lula itu sebelum dilantik ya, bahwa ini akan membahayakan perekonomian Brasil. Bahkan outlook negatif lah ya. Outlook bukan lagi outlook negatif, Mas. Bahkan di downgrade dari investment grade menjadi di luar investment grade. Dan ya IMF pun secara langsung memperingatkan Presiden Lula, presiden terpilih itu. Nah, cuma memang bagusnya Presiden Lula ini setelah dilantik pada 1 Januari 2003, yang dia lakukan itu berbeda dari apa yang disampaikan pada saat kampanye-kampanye itu. Nah, pertama yang dilakukan oleh Lula adalah satu, misalnya primary balance, jadi keseimbangan primer. Jadi pendapatan pendapatan APBN-nya dengan pengeluarannya itu dibikin surplus kan, di luar pembayaran bunga utang kan. Nah, itu surplus, bahkan surplusnya dinaikin oleh si Presiden Lula ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan internasional terhadap perekonomian Brasil. Nah, sehingga ya internasional waktu itu kembali masuk ke Brasil, itu yang membuat proses pemulihan. Makanya 2010 pertumbuhan ekonomi Brasil itu sempat tertinggi itu 7,5%. Nah, cuma di masa Presiden Dilma Rousseff itu setelah periodenya Presiden Lula, nah pertumbuhan ekonomi Brasil kan turun jadi 3,9%. Presiden Dilma ini mau naikin ke 4,5 sampai 5%. Nah, andalannya adalah satu, utang. Nah, program-program yang dibiayai oleh anggaran yang besar. Nah, ini di situ mulai tuh periode di mana dominasi fiskal terhadap moneter sangat kental di Brasil ya waktu itu ya, karena ya satu, pada saat inflasinya sangat tinggi itu 6,5% tuh, itu kan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Karena kalau kita kan plus minus 1%, kalau di Brasil waktu itu plus minus 2%. Jadi dia tetapkan 4,5% inflasinya. Nah, tapi faktanya dia 6,5, berarti dia pas di batas atas ya. Tapi apa yang dilakukan oleh central bank-nya itu malah menurunkan suku bunga. Nah, mendorong inflasi lagi. Mendorong inflasi lagi. Teorinya kan seperti itu. Itu untuk apa? Diturunin suku bunga untuk mengurangi biaya utang. Kalau Presiden Dilma mau membiayai program-program untuk mendorong pertumbuhan ke 4,5 sampai 5%, nah mau tidak mau dia kan harus berutang. Bunganya jangan tinggi-tinggi. Supaya bunganya nggak tinggi, ya bank sentralnya malah nurunin suku bunganya. Nah, ini yang dipersepsi oleh dipersepsi oleh investor, dan itu kita bisa baca di dalam beberapa hasil riset ya, sebagai periode dominasi fiskal yang salah satu sangat contoh kuat. Dominasi fiskal itu salah satu peristiwa. Dan akibatnya apa? Di periode Presiden Dilma itu real Brasil memang terdepresiasi sangat ekstrim ya. Ekonominya memasuki periode krisis ya. Nah, dan ya ini mulai recovery lagi kan setelah periode Dilma ini. Ya kan, setelah Dilma ada presiden baru kembali lagi ke Presiden Lula da Silva ini kan, yang membuat Brasil kembali baik kan. Nah, tapi di periode Dilma ini 2011 sampai 2016 itu periode di mana dominasi fiskal atas kebijakan moneter di sana itu ya sangat kental. Nah, hal yang sama juga terjadi di Mesir. Kalau saya baca tuh ada hasil riset yang juga menurut saya sangat bagus ya, di mana pemerintah Mesir yang waktu itu juga mengalami hal yang sama ya, utangnya banyak, dia harus membiayai fiskalnya bahkan menggunakan banking system. Nah, otomatis menaikkan suku bunga acuan untuk mengantisipasi inflasi, mengantisipasi depresiasi nilai tukar ini tidak akan dilakukan. Kenapa? Kalau ini dilakukan, ini kan beban bagi otoritas fiskal ya, beban bagi Menteri Keuangan kalau dia mau membiayai anggaran dari menerbitkan utang. Sehingga apa yang dilakukan oleh central bank-nya ya dia nggak mengutak-atik suku bunga acuan itu, sehingga ya cenderung mengorbankan stabilitas ekonominya yang tercermin pada kurs utamanya ya, dan yang kedua tercermin pada ekspektasi inflasi yang tinggi. Jadi sudah ada contoh ya. Sudah ada contoh. Semuanya berakhir buruk. Ya, dan
tanda petik dibuat hipotesanya oleh tadi penulis tadi ya, Betul. oleh ekonom tadi ya. Betul. Nah, secara nggak langsung Mas Arkau ini ingin memberikan gambaran ke kita, beliau ini saya lihat juga mengkhawatiri Ya. jangan sampai hal yang serupa itu terjadi di negara kita. Betul. Tapi ada indikasinya nggak di negara kita? Jadi kalau kita amati ya sejak awal 2026 utamanya dari Maret ya, pasca perang Timur Tengah ya, Amerika, Iran, Israel itu ya. Itu kan memang tekanan internasional terhadap perekonomian kita kan lumayan kuat, meskipun sebelumnya juga tekanannya sudah ada ya. Dan ya tren rupiah itu memang ya sejak Desember, utamanya sejak Januari ya, itu cenderung melemah, dan saya kira puncaknya itu kan di Maret ya 2026. Nah itu rupiah terus melemah. Nah tapi yang saya heran, respon Bank Sentral terhadap depresiasi rupiah itu baru terjadi di 20 Mei 2026. Padahal tren pelemahan rupiah itu kan terjadi di Maret. Mungkin 3-4 Maret itu kita sudah mulai tertekan ya nilai tukar kita kan. Tapi responnya 2 bulan setelahnya kan lebih atau bahkan lebih kan, itu 20 Mei 2026. Bank Sentral kita itu pertama kali menaikkan suku bunga acuan kurang lebih kalau nggak salah 50 basis poin kan, atau 0,5% dari 4,75 menjadi 5,25 kan. Nah setelah itu dilanjutkan 2 kali kenaikan suku bunga masing-masing 25 basis poin ya, sehingga dalam lebih dari sebulan itu atau mungkin kurang lebih sebulan ya. Nah itu kenaikannya kurang lebih 100 basis poin ya, menjadi 5,75%. Nah tujuannya ya pasti mengantisipasi depresiasi, menjaga supaya rupiah ini tidak tertekan terlalu dalam kan, dan menjaga agar suku bunga yield SBN tidak terlalu tinggi sebelumnya kan. Jadi tinggi setelah dinaikin. Jadi kenapa respon Bank Sentral terhadap depresiasi rupiah itu telat? Dugaan kita karena ya bisa jadi mungkin Purbaya ya telepon Pak Ferry, Pak Ferry lo jangan naikin suku bunga dulu dong. Kalau lo naikin suku, di forum KSSK kan ada, atau ya mungkin atau di forum yang tapi saya nggak tahu ya karena nggak ada dokumennya. Itu rahasia. Nah itu rahasia. Tapi dugaannya kenapa Central Bank kita menahan suku bunga acuan cukup lama sampai 2 bulan lebih kan. Nah padahal situasinya secara teori menaikkan karena rupiah trennya itu melemah terus, bahkan ekspektasi terhadap depresiasi rupiah kita kan itu akan semakin tinggi kan sampai di Juni 2026. Nah tapi kok respon BI kan harusnya biasanya di depan ya, istilahnya tuh mendahului kurva kan. Head the curve. Head the curve. Ini kan strategic policy ya. Itu biasa begitu kalau biasa begitu. Bank Sentral. Nah, tapi kan kok nggak dilakukan. Nah, dugaannya, BI ini diminta. Tanda kutip siapa misalnya ya. Ya bisa jadi fiscal authority ya. Nah, lo jangan naikin suku bunga dulu dong. Kalau lo naikin suku bunga, ini membuat kita kesulitan. Apalagi misalnya tax ratio-nya tidak memenuhi target misalnya ya. Kemudian ya pembiayaan anggaran kita lumayan banyak ya. Kita butuh utang banyak. Butuh utang banyak. Yieldnya tinggi. Kalau yieldnya tinggi artinya biaya utang, menerbitkan utang bagi pemerintah ini terlalu tinggi ya kan. Karena kalau suku bunga acuan naik, yieldnya kan pasti naik nih. Dan yang paling ribet karena harga obligasi malah turun kan. Jadi karena kenaikan yield itu dipersepsi oleh investor sebagai resiko yang semakin tinggi. Kan bisa jadi ya, kalau kenaikan yield ini tidak dipersepsi sebagai resiko yang meningkat, ya itu tidak akan bermasalah. Tapi kan investor menganggap kenaikan suku bunga, kenaikan yield ini sebagai kenaikan resiko, persepsi resiko yang meningkat. Nah sehingga udah saya mau beli dengan yield segitu, tapi harga lo sekian ya, harganya harus turun, harus diobral kan surat berharganya. Nah ini yang membuat pemerintah menjadi kesulitan. Dia harus menerbitkan surat berharga yang banyak karena harganya rendah, tetapi dipaksa membayar di suku bunga yang tinggi atau di yield
yang tinggi. Nah, saya kira ini kan beban utang baru ya bagi pemerintah. Ya mungkin bukan pemerintah sekarang yang bayar, karena tenornya 5 tahun. Ada yang misalnya. Tapi ketika nerbitnya sudah terasa juga loh, karena kan yield itu langsung memotong duit yang diterima. Betul, karena pakai diskon ya, benar. Jadi itu yang diduga oleh Mas Sarkawi yang membuat Bank Indonesia terlambat menaikkan suku bunga. Tapi akhirnya dinaikkan juga. Akhirnya dinaikkan juga. Nah, ya makanya kita apresiasi keberanian Pak Peri ya, Pak sebagai Gubernur Bank Sentral yang ya langsung merespon ya, dengan menaikkan suku bunga acuan. Karena kalau nggak dinaikkan, ini khawatir rupiah akan ya lebih dari 18.000 ya. Sekarang aja udah 18.100 rupiah per US dollar kan. Kurang lebih. Kurang lebih. Kalau nggak ada intervensi yang masif di valuta asing, baik offshore maupun onshore, ya banyak yang bilang akan ke 19.000. Bisa sampai bahkan ada yang duga bahkan 20.000 kan banyak prediksi kan. Nah, itu juga setahu saya kemarin itu juga selain itu semasa 1 bulan ini BI juga menerbitkan SRBI lebih banyak dari biasanya. Betul. Akibatnya kan ada duit masuk asing yang membeli. Betul. Itu tanda petik kita kebanyakan ekonom mengapresiasi. Ini kebijakan ya memang ada kelemahannya ya. Tetapi kan secara teoritis memang itu yang harus dilakukan pada kondisi. Nah, malah ketika kita para ekonom kebanyakan dan juga kelihatannya investor juga sudah mulai bernapas sudah mulai masuk lagi inflow rupiah ya stabil di 17.7, 17.9 paling itu tahu-tahu Pak Parjo mengundurkan diri, begitu ya cara melihatnya. Lalu timbul pertanyaan. Nah, makanya di tulisan saya tuh Mas saya bilang, jadi ekonomi kita ini kan udah mulai meredah nih. Tekanannya meredah baik secara internasional maupun secara domestik ya. Karena waktu itu secara internasional ya kesepakatan Iran Amerika kan sudah mulai mengerucut ya. Sempat ada ya. Meskipun perang lagi kan. Nah, tapi kalau kita lihat tren harga minyak dunia baik West Texas Intermediate maupun Brent itu kan hanya kurang lebih di 89 sampai 90 US dollar per barel. Tidak sampai yang sebelumnya yang bisa mencapai 99 atau bahkan di atas 100 US dollar per barel ya. Nah, cuma ya dia bergerak di sekitar 86 sampai 90 US dollar per barel ya, meskipun ada perang baru ya. Nah, tetapi kalau kita lihat trennya di indikator domestik kita, misalnya kurs atau indeks harga saham kita pasca pengunduran diri Pak Peri Warjio ini kan langsung terkoreksi kan, rupiah yang tadinya sudah 17.700 ya kan. Indeks harga saham kita sudah bisa naik lagi kembali ke 6.300 hampir 64 hampir 64 kan. Nah, tiba-tiba kan terkoreksi lagi ke 6.100 sekian kan sekarang. Dan bahkan rupiah kita kembali lagi di atas angka psikologis 18.000, sempat menyentuh angka 18.100 lebih kan. Nah, kalau di trading economics saya lihat per sore ini itu sekitar 18.078 atau 68 rupiah per US dollar kan. Untuk di bawah 18.050 agak sudah mulai sulit. Kenapa? Ini karena dipersepsi oleh investor dengan adanya pengunduran diri Pak Peri ini. Satu, investor itu kan melihat arah kebijakan moneter kita ke depan akan seperti apa. Kemudian yang kedua, yang paling krusial menurut saya adalah karena misalnya Pak Peri meskipun mengumumkan ya, dia mundur dari Gubernur Bank Sentral itu atas alasan pribadi. Tapi kan kita nggak tahu alasan pribadinya itu seperti apa kan. Nah bisa karena nggak terberitakan dirawat di rumah sakit. Benar. Apa nih contoh ya? Tapi kan bisa jadi misalnya kan bahkan orang menduga-duga jangan-jangan Pak Peri ini dimundur karena ditekan oleh kelompok tertentu atau orang tertentu atau apa misalnya ya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sangat kental nuansa dominasi fiskal terhadap moneter itu. Kembali ke teori itu karena prinsipnya ujung dari fiskal dominansi itu kan independensi dari central bank itu ya tergerus atau bahkan hilang ya. Nah, itu yang membuat investor membuat ekspektasi yang negatif terhadap ekonomi kita. Karena
yang diinginkan oleh investor itu adalah adanya interaksi antara monetary dan fiscal policy, di mana monetary policy itu dibuat atau dikreasi secara independen atau dibuat oleh bank sentral yang independen. Dan memang undang-undang kita kan menyebut mendesain kelembagaan BI itu adalah sebagai independen dari central bank. Jadi mereka mengambil kebijakan dalam hal ini mengutak-atik instrumen dari monetary policy itu, misalnya BI rate dia naik atau turun, itu tergantung asesmen dari central bank terhadap situasi ekonomi kita kan. Nah, dan itu ya saya kira sangat jelas tugas dari central bank itu salah satunya di undang-undang baru itu adalah mengendalikan harga. Dan harga itu kan tercermin pada satu kurs secara eksternal, yang kedua inflasi secara konsumen di domestik kita kan. Jadi bagaimana BI menjaga sehingga ekspektasi inflasi itu tidak naik. Nah, untuk mengendalikan ekspektasi inflasi itu kan instrumennya adalah suku bunga. Nah, kalau ekspektasi inflasinya naik, ya pasti suku bunga cenderung akan dinaikkan kan, untuk mengendalikan supaya persepsi masyarakat terhadap inflasi kita di masa depan itu tidak naik. Ini akan cenderung turun kan. Dan kalau ini diganggu, nah maka investor akan mempersepsi situasi kita kurang bagus. Nah, makanya outflow dari asing itu akan terjadi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Makanya banyak yang menganggap bahwa pengunduran diri Pak Ferry ini adalah ujian terhadap independensi dari central bank kita itu. Soalnya sebetulnya Bank Indonesia ini plus minus ya semua kita. Tapi saya lihat misalnya dia habis rapat Dewan Gubernur, 1 atau 2 hari kemudian tuh ada dokumen Mas diunggah yang menjelaskan alasan-alasan tadi yang seperti dikatakan Mas Sarkawi tadi. Artinya kan ada rasionalitasnya, ada ininya ya. Ini kan kita khawatir yang seperti itu dipaksakan nanti kan. Nah, bahkan mungkin ada nggak ini bisa menambahi persepsi di mana fiskal ini terlalu dominan, karena kan sebetulnya ketika dipisah sedikit BI sebagian wewenangnya ke OJK ya, berarti kan otoritas mikroprudensial mikroprudensial, tapi apapun dua-duanya ini sebenarnya bagian dari moneter kan, yang satu perbankan. Nah, itu juga terkesan kan seperti itu. Nah, dan ya saya kira awalnya di OJK itu kan pengunduran diri. Orang akhirnya mengingat-ingat lagi, loh, jangan-jangan pada waktu sekalipun waktu itu sudah diributkan ini komisioner OJK juga tiba-tiba mundur seperti itu. Ya, padahal itu kan mereka kan baru menjabat ya. Belum sampai inilah, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Nah, 2 tahun. Pak Parjo masih mending nih periode kedua. Periode kedua, betul. Nah, terus ada nggak ini berkaitan, bukan berkaitan, menurut Mas Sarkawi bisa memperkuat opini yang nggak bagus itu ketika sekarang kan ada forum KSSK tuh, Komite Stabilitas Keuangan yang Kementerian Keuangan, OJK dan BI, LPS peninjau. Sekarang perintah Presiden ajak dong Danantara, BPI Danantara dan BP BUMN. Itu bisa nggak dikaitkan orang dengan hal ini? Ya pasti ini ya, karena apalagi Danantara dan BP BUMN ini kan operator ya. Nah, seharusnya saya nggak tahu ya, apakah dia punya voting power di dalam rapat KSSK. Kata Pak Purbaya nggak punya. Tapi itu penjelasan belakangan. Perintah Bapak Presiden yang saya lihat di berita itu itu harus ikut KSSK. Ya, apalagi misalnya ya, dalam konteks misalnya memberi masukan ya. Nah, ya pasti orang mempersepsi bahwa ini ya dominasi fiskal atas kebijakan moneter ya, itu udah pasti itu. Karena ya dalam prakteknya bahkan perbankan OJK, otoritas perbankan. Dan prakteknya kan tidak ada yang seperti itu ya. Nah, misalnya ini kan kita tiru dari negara-negara maju ya. Jadi Independent Central Bank itu ini kan koreksi terhadap kebijakan sebelum krisis ya, 97-98 itu, di mana otoritas moneter kita itu dia gabung-gabung antara central bank, ada pemerintah di situ, ada menteri keuangan kan waktu itu ya, dan ya ada Kemenko Ekonomi kan, dan ini kan dikoreksi, jangan bank sentral itu mengabdi untuk kepentingan pemerintah, yang dimana pemerintahnya itu kan cuma 5 tahunan nih Mas, sementara
path dari kebijakan moneter itu kan harus orientasinya kan jangka panjang ya. Ya, bukan sesaat gitu. Nah, sementara pemerintah ini kan keluar masuk di setiap 5 tahunan kan. Nah, sehingga dibuatlah central bank itu menjadi independen supaya apa? Supaya central bank ini tidak ya misalnya ya mengabdi lah. Ya, lebih terhadap sebagai jangkar perekonomian untuk stabilitas ya terutamanya. Harusnya central bank yang independen ini menjadi ya itu tadi jangkar ya. Jadi dia benar-benar melihat jalur perekonomian kita ini di dalam jangka panjang ya, bukan melihat 1 tahun, 5 tahunan kan, tapi dia bisa lebih dari itu. Itu besar juga ya. Nah, pasti besar. Resikonya gimana Mas? Ini umpama nih ya kita, tapi sekali lagi pemirsa ini kan perbincangan pendapat, opini berdasarkan info yang ada. Nah, saya tanyakan nih ke Mas Sarkawi. Nah, resikonya Anda ini bahwa dominasi fiskal kemudian ternyata bukan hanya isu tapi cukup terbukti. Apa resiko besarnya? Ya, kita merujuklah 2 negara ya. Satu di Amerika Latin itu Brasil. Ya, kemudian yang kedua di Afrika ada Mesir ya. Nah, dua-duanya ini ya tadi yang saya sampaikan itu debt to GDP ratio-nya tinggi, kebutuhan pembiayaan fiskalnya juga dari utang sangat besar. Mereka juga program populisnya sangat banyak seperti di masa Lula, masa Presiden Dilma Rousseff ini kan. Dan yang terjadi adalah bank sentral itu ya seolah-olah disubordinasi oleh kebijakan moneter ya, otoritas fiskal, supaya otoritas moneter ini tidak membuat kebijakan yang membebani otoritas fiskal ya dengan biaya bunga yang terlalu besar pada saat dia menerbitkan utang baru kan. Nah, itu kan artinya apa? Mengurangi keleluasaan dari monetary policy untuk membuat kebijakan. Artinya apa? Di 2 negara ini independensi dari kebijakan moneternya itu ya terganggu. Nah, terganggunya kebijakan independensi dari central banknya itu dalam mengambil kebijakan, efeknya satu ya Mas, pasti mengorbankan inflasi. Nah, itu yang terjadi di 2 negara ini ya. Karena ya menjadi tinggi. Kenapa? Karena meskipun ekspektasi inflasinya tinggi, kemudian ekspektasi depresiasi nilai tukarnya naik, trennya naik, meningkat, tapi central bank-nya nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena ya itu tadi tidak mau membebani otoritas fiskal dengan biaya bunga yang besar. Nah, akibatnya apa? Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi, inflasinya naik dan itu terjadi di Brasil. Real Brasil terdepresiasi ekstrim dan itu juga terjadi di Mesir ya selama periode itu, dan itu di 2000-an awal bahkan sampai sekarang ya. Nah, kemudian nggak cukup di situ, bahkan di ujung-ujungnya itu bahkan crowding out. Jadi swasta itu ya digeser oleh negara. Kenapa? Karena ya itu tadi dominasi pembiayaan pemerintah yang terlalu besar. Ruang geraknya swasta jadi menyempit. Nah, itu kan ujungnya apa? Investasi bisa menurun, utusnya dari private sector, partisipasi masyarakat di dalam perekonomian itu menurun, dan ujungnya adalah mengganggu pertumbuhan ekonomi. Capital inflow juga pasti capital inflow nggak terhambat. Dan ini terjadi di Brasil kan. Tadinya Dilma Rousseff itu dia mewarisi 2010 pertumbuhan ekonomi Brasil itu kan 7,5%. Pada saat dia berkuasa, pertumbuhan ekonomi kan Dilma Rousseff dilantik 1 Januari 2011. Di 2011 itu pertumbuhan Brasil itu hanya 3,9. Dia bikinlah kebijakan baru untuk mendongkrak pertumbuhan bukan ke 7,5 tetapi ke 4, paling tidak 4,5 sampai 5%. Itu konservatif. Nah, tapi yang dilakukan adalah mendorong supaya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dengan kebutuhan pembiayaan yang besar. Nah, dari mana membiayainya? Pasti dari utang baru. Nah, menerbitkan utang baru. Nah, supaya biaya utangnya nggak banyak, bank sentralnya yang dipaksa kamu turunin bunga dong, turunin Selic tuh. Nah, padahal pada saat yang sama inflasi Brasil 6,5% di batas atas dari target central banknya. Nah, ini yang membuat
ekspektasi inflasinya malah tinggi, real terdepresiasi. Dan ya di masa Dilma Rousseff memang ekonomi Brasil itu ya mengalami krisis kan. Nanti recover lagi setelahnya. Itu resikonya ya. Itu kita khawatir kalau kejadian seperti ini berlanjut di kita, ya dominasi fiskal terhadap moneter itu benar-benar terjadi, sehingga penyeimbang di dalam mengelola makroekonomi kita ini nggak ada. Kan idealnya kan gini, meskipun Pak Purbaya sering bilang ya bahwa engine pertumbuhan kita ini kan ada dua nih, satu dari sisi moneter, satu dari sisi fiskal. Kalau fiskalnya engine-nya dihidupkan menurut ngegas, nah moneterinya juga harus ngegas kan. Jadi dua-dua engine ini hidup sehingga pertumbuhan ekonomi kita optimal bisa sampai 6 atau bahkan 8%. Nah, tapi kan situasinya nih berbeda. Itu sama-sama ngegas, sama-sama sementara jalanan lagi berkabut. Lagi berkabut. Nah, itu kan bahaya. Nah, kecuali misalnya ya tidak ada tekanan internasional seperti sekarang. Misalnya tidak ada tekanan harga minyak dunia yang tinggi. Ada karena pedagang loh, tarif dagang ini juga masih ada perang tarif juga masih ada. Dan efek dari kenaikan harga minyak dunia akibat perang itu kan inflasi kan. Dan inflasi secara global kan pasti terjadi itu akibat kenaikan harga minyak dunia kan. Kita kena. Kita pasti kena efek dari kenaikan inflasi secara global itu. Apalagi kita juga masih mengimpor minyak ya. Nah, karena kita masih mengimpor ya pasti terpengaruh oleh kenaikan harga minyak dunia. Nah, sekarang kalau dua engine ini dipaksa ekspansif, ngegas semua, ya ini bisa nabrak kiri kanan, nggak ada rem kan? Nggak ada rem. Dalam situasi yang membutuhkan ada rem. Karena kita kan menghadapi global uncertainty seperti ini ya. Jangan ngegas lah kurang lebih dulu. Dan itu kan cerminannya apa? IHSG kita terkoreksi, kemudian kurs rupiah kita terdepresiasi, bahkan bisa mencapai 18.150 beberapa waktu yang lalu kan. Ini kan kalau ini gegas terus, ya malah hancur nih ekonomi kita. Nah, itu situasinya yang nggak memungkinkan. Nah, sehingga nuansa dominasi fiskal atas moneter itu sangat besar. Kenapa? Karena dalam situasi monetary policy tidak harus ekspansif, tidak harus ngegas, tapi dipaksa untuk paling tidak melakukan apa-apa kan. Jangan ngerem. Nah, paling tidak nggak ngerem. Seolah-olah begitu ya. Seolah-olah yang kita tangkap begitu. Ya pasti karena periode di mana BI harusnya menaikkan suku bunga pada saat rupiah kita tertekan sangat kuat, dia baru naikin di 20 Mei 2026 kan. Nah, dan itu kan berkaitan dengan satu tuh, outflow dari asing sangat besar. Kemudian yang kedua ada isu sell Indonesia yang diviralkan dari Singapura itu. Nah, kalau ini benar-benar memicu aliran keluar, ini akan membuat rupiah sangat kuat. Nah, saya kira itu yang memaksa bank sentral kita yang akhirnya menaikkan suku bunga sampai 50 basis poin. Ya meskipun aspirasinya kalau pemerintah jangan naikin suku bunga dong, karena kalau lo naikin suku bunga kredit akan naik. Permintaan kredit untuk investasi jadi turun. Nah, ini akan mengganggu program pemerintah untuk mencapai pertumbuhan 6-8% itu. Jadi mudah-mudahan ini pemirsa mulai nangkap ya. Mas Arkawi memang bicara sedikit teoritis karena ya ini memang situasinya kita terpaksa harus memberikan argumen. Argumen teoritisnya begitu, sehingga kekhawatirannya dinyatakan oleh Mas Arkawi. Kalau opini bahwa dominasi fiskal sedang terjadi dan akan terus terjadi, maka respon dari investor itu cukup mengkhawatirkan. Baik itu terkait dengan untuk mungkin tidak jadi investasi, kemudian bisa jadi juga bahkan kalau lebih buruk lagi outflow, kan seperti itu, tekanan kepada nilai tukar. Ini lebih jauh Mas, ini pertaruhan terhadap stabilitas makroekonomi kita. Karena stabilitas. Tapi saya kira kekhawatiran beliau ini akan semakin menjadi nyata kalau sebulan ke depan suku bunga malah diturunkan. Benar nggak saya? Pasti dalam hati khawatir juga kan? Pasti seperti itu dalam situasi rupiah tertekan. Kemudian yang kedua, secara lingkungan global kita
masih tidak pasti kan. Kemudian ini kita tunggu nih, nggak tahu nih pengumuman dari Central Bank-nya Amerika ya. Karena katanya menahan kan. Misalnya sekarang sekarang masih menahan. Tapi kalau kita lihat The Fed Watch itu, jadi ada lembaga di Amerika yang memang khusus untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Central Bank. The Fed Watch di sana itu ya mereka memperkirakan bahwa kalau tekanan inflasinya cenderung tinggi, ya mau tidak mau ya Central Bank-nya diperkirakan itu akan menaikkan suku bunga acuan di September ya. Sekarang ini sudah hitungannya kan higher toh. Ya, jadi lonjer to higher gitu benar. Dan probability dari Central Bank The Fed itu naikin suku bunga kan semakin ke sana semakin tinggi. Itu kalau kita baca di perhitungan dari The Fed Watch itu ya. Nah, artinya ya kalau tekanan internasional sedang seperti itu. Kalau dia cenderung menaikkan suku bunga The Fed, Federal Fund Rate itu, kita turunin suku bunga. Nah itu nyata-nyata itu bisa jadi itu memang gejala dari dominasi fiskal itu. Karena biasanya secara teori kita ngikuti secara teori kita, kalau nggak ikut ya rupiah tertekan. Masalahnya kita ini kan masih belum penentu, belum pengatur currency ya. Kita itu istilahnya small economy ya. Small open economy. Small open economy. Kembali ke yang awalan, ada nggak rekomendasi dari tulisan itu misalnya sebaiknya, biasanya kan begitu. Ya, siap Mas. Gimana? Baik itu dari tulisan atau dari Mas Rawi sebagai penutup, rekomendasi kita kepada pemerintah ini. Yang pertama ya, satu, pemerintah ini harus mengumumkan komitmennya kepada investor terhadap independensi dari bank sentral itu. Bahkan mungkin masuk OJK juga ya? Ya harus termasuk OJK karena ini karena satu mikroprudensial, satu makroprudensialnya ya. Dan ini ya saya kira menurut saya tidak cukup nih kalau cuma Pak Purbaya yang ngumumin. Nah ini harus di level pemimpin tertinggi ya. Karena ini kan interaksi antar dua lembaga ya. Nah makanya komitmen ini ya ini harus disertai dengan langkah-langkah konkret secara kelembagaan ya. Ya jangan misalnya bikin forum KSSK yang seperti itu ditambahin. Nah itu harus benar-benar dijelaskan ke publik gitu. Karena kalau tidak ini akan membangun persepsi yang negatif ya. Nah itu yang pertama. Yang sebelumnya belum positif. Sebelumnya. Nah ini kan bisa memperumit situasi. Kemudian yang kedua yang juga menurut saya sangat penting itu adalah satu, Gubernur Bank Sentral definitif ini harus segera diumumkan ya. Nah, tapi menurut saya itu mengenal Pak Ferry secara pribadi ya. Karena saya pernah berinteraksi lama dengan beliau. Pak Ferry ini dosen saya, Pak. Bahkan pembimbing saya untuk tesis S2. Nah, saya itu waktu itu nulis soal ini, model proyeksi nilai tukar dengan menggunakan faktor fundamental. Kemudian yang kedua dengan menggunakan currency risk premium itu. Nah, saya masih ingat tuh Pak Ferry nyuruh saya bikin model menggunakan GARS. GARS itu Generalized Autoregressive Conditional on Heteroscedastic. Nah, itu khusus untuk menganalisa model-model atau data-data yang fluktuasinya sangat tinggi. Karena model moneter menggunakan fundamental faktor itu pasti gagal dalam memproyeksi perkembangan kurs rupiah ya. Nah, satu-satunya yang bisa menjelaskan itu adalah dengan menggunakan model ekspektasi tadi, dengan menggunakan premi risiko itu. Sehingga menurut saya Pak Ferry ini secara keilmuan sangat kredibel. Kemudian yang kedua, dia ya secara pribadi pun dia sangat kredibel ya. Nah, karirnya dari bawah dan dari Bank Indonesia kan, sehingga Gubernur Bank Indonesia yang baru ini harus lebih bagus dari Pak Ferry kan. Kemudian yang kedua, komunikasi kebijakan yang dilakukan Pak Ferry selama ini kan sangat bagus ya, sangat teknokratis, jauh dari unsur-unsur yang sifatnya cenderung seperti yang membuat suasana di pasar itu menjadi cool lah, kalau lebih cool. Ya. Kan misalnya ya tipe Pak Purbaya sama Pak Ferry ini kan beda ya. Nah Pak Purbaya ini kan komunikasi kebijakannya ini kan banyak membuat pasar malah bergejolak kan. Pak Ferry lebih cool. Nah menurut saya ya ke depan Gubernur Bank Sentral ini ya paling tidak dari sisi keilmuan lebih baik dari Pak Ferry.
kemudian integritasnya juga seperti itu, dan yang ketiga dari sisi komunikasi kebijakan juga harus sama. Jadi apapun yang disampaikan itu ya harus teknokratis dan ya punya alasan-alasan rasional secara teoretik maupun empirik. Dan saya kira Pak Ferry, apalagi beliau kan latar belakangnya dari ini Mas, macroeconomics, kemudian yang kedua di BI itu kan dia pernah kalau nggak salah direktur di bidang riset ya, kajian. Menurut ceritanya dia sejak fresh graduate sudah kerja di BI Mas dari umur 23 tahun. Jadi sepanjang hidupnya di BI dia. Sepanjang hidupnya di BI, artinya dia memahami betul bagaimana artinya penggantinya monetary policy jangan sampai di bawah itu kan. Jangan sampai di bawah itu. Nah, saya kira dua itu yang tiga hal itu yang paling penting ya. Nah, satu, pemerintah mengumumkan, dua, benar-benar menjaga secara kelembagaan independensi dari central bank itu, karena kalau central banknya nggak independen, ini akan mempertaruhkan stabilitas dari ekonomi makroekonomi kita di masa depan. Dan saya kira ada pengalaman di Mesir maupun di Brasil yang dominasi fiskalnya sangat kuat, ujungnya adalah justru membuat pertumbuhan itu menjadi lambat. Nah, kemudian yang ketiga ya tadi itu figur dari central bankernya ini, yang gubernur bank sentralnya yang harus benar-benar kredibel, kredibel secara pribadi maupun secara profesional ya. Profesional, pasar lah melihatnya. Dan ini itu ada satu tulisan, Independent Central Bank di Kanada itu dipersepsi sebagai pengumuman ya, news terhadap publik bagaimana mengelola makroekonomi dia. Nah, disitulah pentingnya independent central bank, kemudian central bankernya juga harus kredibel, karena dua-duanya ini harus kredibel, Mas. Orangnya harus kredibel, lembaganya juga harus kredibel. Kita tunggu ya, 1-2 bulan ke depan ini. Mudah-mudahan yang dikhawatiri bukan itu yang terjadi. Kan yang dikhawatiri ya tiba-tiba ada kebijakan yang malah menurunkan suku bunga dengan segera gitu. Tapi tadi yang rekomendasi Mas Sarkawi tadi saya kira juga mudah-mudahan yang terjadi yang seperti kita harapkan begitu. Itu ya pemirsa, mudah-mudahan perbincangan kami bermanfaat. Terima kasih. Thank you Mas.